Dan salah satu anggota dewan ini yang mengegolkan proyek BOT ini supaya turun. Dan Ya. ini anggota dewan ini DPRD DKI atau DPR pusat? DPRD. Oh, DKI berarti ya. Dari DKI. fraksi PDIP. PDIP, Jadi, wah kan ya, malah baik kan, malah kan. Fraksi PDIP inilah yang memperjuangkan supaya gol. Jadi mereka berkata ini harus digiring sampai 5 tahun. Ya, jadi harus digiring sampai 5 tahun. Baru nanti setelah 5 tahun, nah itu sudah bisa berjalan. Jadi digiring oleh PDIP. Jadi ini memang perjuangan dari fraksi PDIP. Untuk mendapatkan dana BOT tidak harus ada surat domisili. Jadi hanya lewat SKTL saja. Dan banyak gereja yang mendapatkan SKTL hanya berdasarkan dari SK, langsung lapor ke Dirjen Bimas Kristen dapat SKTL. Ya, tapi sebenarnya awalnya itu Bank DKI minta surat domisili. Jadi sebenarnya ini perjuangan dari PDIP, bukan dari seorang yang namanya Bapak Anies sebagai gubernur. Nah kan, bahwa BOT ini ternyata memang hak dari gereja dan masjid, wihara, pura itu hak ya, itu garis bawahnya. Ya. Dan selama ini tidak diberikan, baru oleh si PDIP, si anggota dewan PDIP ini, kita sebut nama PDIP karena beliau yang kerja dong ya. Jadi kita harus kasih reward juga. Bahwa anggota dewan PDIP ini yang mendobrak sehingga dana itu bisa cair. Ya. Lalu mengapa bisa Anies yang dapat nama? Karena ada yang saya tadi katakan, surat domisili gereja itu kan sangat susah. Iya kan? Ya. Hanya gereja sinode tertentu yang mendapatkan surat domisili. Maka lobby-lobby dimunculkan. Lobby-lobby kepada pemerintahan Anies ini maju supaya jangan dong surat domisili, karena pasti gereja sedikit yang dapat. Apalagi gereja-gereja yang ada di bawah PGBI. Karena kan dalam jumlah tertentu ya, tidak banyak. Tetapi kan PGBI ini gereja yang merakyat. Ya kan? Makanya di lobby lah supaya tidak mendapatkan dana BOT, tidak harus ada surat domisili, cukup dengan SKTL. Dan itu gol. Ya, jadi Pak Anies menggolkan tidak dengan surat domisili tetapi hanya SKTL. Itu sebenarnya memang mudah. Jadi semua gereja, apalagi di kalangan Pentakosta, itu sangat mudah untuk mendapatkan SKTL. Yang penting ada SK. Tetapi sebenarnya yang sulit adalah tidak susah untuk mendapatkan surat domisili. Nah, makanya kenapa kalangan tertentu menggaungkan nama Anies, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan Anies, hanya karena surat domisili inilah yang tidak menjadi syarat, yang dihapuskan menjadi satu persyaratan untuk membuat rekening Bank DKI khususnya untuk dana BOT. Seperti itu, Pak. Jadi Aniesnya nyalip di tikungan, lalu Pendeta namanya siapa, Pak Santiamer ya? Namanya siapa ketuanya ini ke GPDI, saya lupa terus loh. Joni Yoel itu ya. Si bukan Yoel. Weol ya, karena keseringan ngomong beol saya jadinya lupa beneran kan. Shalom semua yang ada di Papua Barat, Irian Jaya. Doa kami, donasi kami, air mata kami selalu beserta dengan Anda. Dan juga saudara, kita terus akan pantau ya. Saya lagi minta Pak Markus Haluk supaya ayo. Momentumnya ini 2024, kalian benar-benar harus menunjukkan jangan ada kekerasan. Sehingga kemerdekaan kalian itu tidak berdarah-darah. Ya, kalau memang mau merdeka, kalau sampai Indonesia jadi khilafah, ya gerejanya Mbalelo, Blorot, ya Blekok, Blegidis, pokoknya lepas Papua. Kemarin ada isu, malah mereka bikin agreement ya, Papua, Aceh, sama Maluku ya mau merdeka. Tuh kan dibilangin, nggak percaya sih. Saya nggak ikut tanda tangan, bukan saya ya, itu cuma kasih tahu. Nah, saudara, hari ini tema kita agak ringan ya, anggota PGPI mengadu ke Nabi ke-26.
ya karena ada pungutan yang lumayan. Ternyata dana BOTI ini luar biasa ya. Nah, dana BOTI ini ternyata ada yang nggak kebagian dari PGPI. Dan si pengurus PGPI ini jualan nama anggota PGPI. Sehingga ada yang komplain ya. Dan ternyata kemudian dipalakin ya. Nah, terjadi pemalakan dana BOTI. Mumet ya. Nah, terus ada yang protes. Mengapa harus pakai muji-muji Anies, karena dana BOTI ini kan bukan dari Anies sebetulnya. Ya, itu kan bukan dari Anies, tapi kenapa si Johnny Beol sama Gilbert sama beberapa orang itu sampai kudu muji-muji Anies. Jadi mereka komplain ya, anggota PGP ini marah. Ya ternyata suara kita ini cukup menggelegar ya. Anggota PGPI-nya kepanasan kupingnya mendengarkan. Iya, kenapa mesti muji-muji? Itu kan bukan duitnya Anies, itu bukan duitnya Anies juga. Ya. Jadi kenapa yang dapat tanggung jadi Anies? Nah, lalu orang ini malah akhirnya bohongnya dikucilkan lah. Wah, serem kali ya. Nah, itu saudara. Gereja isinya gitu tok soalnya ya. Isinya duit-duitan tok ya saudara. Gereja itu isinya maunya itu selalu uang. Gereja mau dagang, mau bisnis. Repot saudara. Nah kalau gereja sudah mau berbisnis begitu, ya lalu apa jadinya umatnya? Nah, mendingan betani sekalian, bisnis, dagang. Anda nggak bisa jadi pendeta betani kalau Anda nggak punya modal, saudara. Sehingga jangan sampai malah ngerukin duitnya jemaat tok. Ya, mendingan kayak betani terang-terangan, saudara. Jelas bisnis. Ya, Anda masuk ke betani akan dimasuk dalam ruangan yang ber-AC, nyaman, karpetnya lux, kordennya lux. Orang-orang yang miskin di situ ada yang membiayai, ya nggak semua betani ya, saya nggak tertentu saja. Kalau betani alumni saya, semua orang miskin di gerejanya dikasih sembako, saudara, udah pasti itu. Saya juga pelakunya kan, karena saya menjadi bagian di dalamnya. Bahkan sekarang juga saya dengar bagi-bagi sembako juga keluar ya. Wah luar biasa ini, ternyata makin berani. Dulu nggak berani bagi-bagi keluar, bagi-bagi, sekarang berani bagi-bagi keluar ya, dibagi-bagi sembakonya semua dengan agresif mereka, kan tanpa mengkristenisasi. Kalau dulu kan pakai traktat, pakai ayat Alkitab, sekarang enggak ya, mereka sudah ngerti. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten ya, karena memang membutuhkan keberanian. Nah, saudara, mendingan dagang sekalian, mendingan dagang sekalian, jelas. Ya, kami menyediakan bisnis gereja, entertain, kerohanian. Udah jelas. Ya kudu bayar, Anda masuk enak aja nggak bayar. Bayarnya sukarela, kan begitu kan? Dan nggak pernah dikotbahin kalau dapat puluhan masuk neraka. Terang-terangan, tapi orang senang. Karena melihat pengelolaan uangnya, mereka senang. Oke, saya senang, saya dukung. Kan begitu kan? Apalagi jemaat-jemaat yang miskin itu, akhirnya disekolahin. Akhirnya mereka semua, nggak semua betani ya, tapi yang banyak yang setahu saya beberapa betani yang saya tahu melakukan itu ya. Saya bukannya muji-muji betani juga pernah saya kritik juga bisa-bisa ya, bukan, tapi kita lagi cerita masalah manajemen pengelolaan keuangan gereja. Nah yang ini saudara, ngeri saudara, yang PGPI ini kan. Nah, ini pendeta isinya akhirnya bukan menyembah Tuhan Yesus, tapi menyembah Mamon semua nih. Nah, tapi katanya tadi ada yang mau masuk klarifikasi, saya nggak tahu mau klarifikasi atau mau ngadu atau mau apa, saya nggak ngerti deh pokoknya. Karena emailnya panjang banget ya. Saya bilang oke, saya kasih 1 hari buat kamu ngomong, boleh. Nah, sebentar, ini Pak Martim ini siapa nih Pak Martim ini? Ini yang dari PGPI bukan nih Pak Martim ini? Ya, yang email Pak Paul. Oh oke, luar biasa. Ya karena memang pakai nama samaran ya janjinya. Oke, nggak boleh. Jadi apa kabar Pak Martim? Ya ini sudah saya kasih Tuhan luar biasa ya Pak. supaya
Oh, Anda kalau anggota PGPI yang pengurusnya nanti merasa difitnah, boleh klarifikasi di sini, ya. Oh iya, ini Jangan mana lagi. klarifikasinya di YouTube-nya orang Islam, goblok. Kayak si Amin Wijaya sama Oh si enggak. apa itu. Malah mau klarifikasi sama si Yosua Tewu ini orang-orang goblok, Kristen goblok ini pendeta goblok ini si Yosua Tewu. Kalau mau Ini klarifikasi sesama sesama Kristen jadi di kalangan orang Kristen, malah ke tempatnya orang Islam diadu sekalian kalian sertolol ini orang-orang pendeta-pendeta juga. Kalau mau kasih masuk sini ya, ke sini. Nah, kita ngomong, kita temukan. ya, Boleh kalau ya gitu. Iya, Pak Martin, gimana ceritanya itu asal usulnya coba? ya teman saya ini yang bernama Mutiara yang saya email itu, Iya, sebetulnya beliau itu diajak oleh anggota DPR yang dari fraksi PDIP. Nah, itu perihal dana BOTI. Nah, dana BOTI itu sudah lama ada, tapi yang menerima itu hanya kelompok tertentu saja. Gereja nggak dapat. Nah, fraksi dari PDIP ini mengajak bicara teman kita ini supaya hak daripada gereja selama ini harus mereka terima. Intinya kan gitu. Nah, akhirnya dihubungi DPC di DKI, lalu kemudian mengusulkan. Nah, setelah sudah on semua, udah di-okein, lalu tiba-tiba dari PGPI-nya memberi cara itu supaya ada iuran dengan alasan program. Nah, jadi sampai hari ini program itu nggak ada. Nah, satu, yang kedua, kalau tidak memberikan potongan itu ya 900.000 lah per semester, maka dananya tidak akan dicairkan. Nah, berarti kalau 2 semester, ya 1,8 juta dikali 1.000 gereja, itu udah berapa miliar? Ya, mungkin Pak Paul bisa hitung berapa tuh. Berapa gereja tadi totalnya? Ya, satu semesternya 900.000. Ya, kali berapa gereja? Ya, taruhlah kita kecilin aja ya, 1.000 gereja. Wah, itu 900.000 kali 900.000. 900 juta tuh 1 miliar tuh, 1 semester. Ya, kalau 2 semester kan 1,8. Ya. Nah, berapa miliar? Nah, Terus jadi, uangnya itu buat apa, Pak? ya katanya buat program, tapi nggak ada programnya sejak dikumandangkan, sejak di-on kan. Laporannya jelas nggak, Pak? Ya nggak ada. Tetapi anehnya, surat pertanggungjawaban dari gereja lokal itu ada tulisannya, tidak ada pemotongan. Nah, dananya masuk ke rekening, tapi setelah itu ya diminta supaya bayar iuran. Nah, makanya teman saya ini mau bicara, tapi kan harus istilahnya karena terikat organisasi, makanya ya pakai sistem pakai nama samaran itu. Nah, jadi sampai hari ini teman saya ini menentang hal itu, tapi akhirnya beliau tidak diajak bicara lagi karena hal itu nggak setuju. Kenapa tentang hal itu? Ini lagi mau on masuk ini, tapi belum bisa katanya. Kan selalu sama linknya, saya kasih dulu ya linknya ya. Coba. Supaya tinggal klik linknya saja ke di YouTube-nya. Oh gitu ya. Nah, dia mau masuk belum bisa katanya. Soalnya kalau beliau yang ngomong lebih jelas, saya. Oh, Bapak ini di sana sebagai apa, Pak? Bapak sebagai pendeta juga? Ya, gembala jemaat. Di gereja tersebut, di salah satu gereja PGPI tapi kan? Ya, masih di bawah itulah. Ya, maksud saya gini, sebelum pembagian BOTI ini, apa kalian memang ada iuran wajib PGPI? Ya sebetulnya nggak ada, hanya alasannya katanya itu ada program. Tapi sejak di-on-kan itu, tidak pernah ada program. Nah, itu kemana ya? Jelas juga. Kayaknya gini, supaya teman-teman, jadi anggap
semua ini pada nggak ngerti ya. Kita kan lagi ngomong di depan orang-orang yang tidak mengerti nih. Iya. Untuk menjadi anggota PGPI, apakah harus membayar iuran sebelumnya, dulu dari awal? Ya sebelumnya iya. Sebelumnya Berapa begitu. Pak? Kalau awalnya itu saya belum masuk, tapi teman saya ini yang bayar itu 10%. Perpuluhan dari seluruh penghasilan gereja tersebut. Ya dari dana yang masuk itu. Dari dana yang masuk dari gereja tersebut ya. Nah, tapi yang saya punya bukti kuat itu ya yang saya kirim itu. Loh, Bapak kan anggota PGPI kan, sinode Bapak Iya, kan? betul. Loh, Bapak disuruh bayar juga nggak? Oh, maksudnya pengurus dalam bukan, tapi Bukan. gereja. Misalnya nih, GBI ini kan anggota PGPI, Ya, GPDI kan anggota PGPI. ya. Nah, mereka itu kan semua gereja harus membayar iuran selain kepada sinode juga kepada PGPI, begitu? Ya ke PGPI, betul. Nah, Kalau untuk sinode kan beda sendiri dia kan, karena itu kan perpuluhan sebulanan. Tapi kalau khusus yang dari Pemprov ini, ya itulah yang harus yang store. Yang dari dana dari Pemprov ini loh, Pak. Bapak yang setor gerejanya atau sinodenya? Langsung gerejanya, gereja lokalnya. Loh, Bapak setor 2 kali dong, selain ke sinode ke PGPI juga. Nah, kalau GBI kalau misalnya kalau ke sinode kan beda sendiri, karena itu kan seperti biasa. Kalau ke sinode Bapak bayar berapa? Ya biasa 10%. Jadi sekarang 10% ke sinode, 10% ke PGPI. Ya kalau PGPI kan hanya dana itu aja. Tapi kalau akumulasi bulanan pemasukan. Ya, pokoknya 10% ya ke PGPI. Jadi 2 kali kan bayar, setiap bulan bayar ke sinode 10% dan bayar ke PGPI 10%. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang tadinya kan 10% dan semua saya kira nggak terlalu berat ya kalau 10% ya, karena itu kan dana dari jemaat juga, kecuali kalau gereja kecil yang kecil banget memang ya berat ya. Kalau gereja jemaatnya cuma 100 ya berat ya. Tapi kalau di atas 500 saya kira nggak berat kalau suruh perpuluhan bayar PGPI sama ke sinode 10%. Jadi 20% itu kan sudah pasti sudah keluar kan. Nah, nah terlalu tiba-tiba ditarik 900.000 itu per kapan, Pak? 900.000 per semester itu mulai adanya kapan? Nah, kalau yang ada ini baru kemarin yang saya kirim itu. Oh, berarti baru setelah pembagian boti ini tiba-tiba diumumkan ditarik 900.000. Nah, begitu. Aduh, sebentar. Ini bentar Pak ya, saya hubungi dulu beliau ya supaya oke. Ya, saya sambil komentar ya. Jadi saya kirim saudara, dulu. ini sebetulnya sangat janggal ya. Kalau ada iuran pendeta kan anggotanya bayarnya ke ini ya, ke sinode. Semua dong, ya tentu saja dia harus bayar perpuluhan ya kan ke sinode, karena kan sinode harus setahu saya dulu ya, kenapa harus ada perpuluhan ya? Bukan supaya untuk memperkaya ketua sinode, bukan, tetapi supaya perpuluhan itu digunakan untuk pengembangan sinode tersebut. Misalnya bikin kantor, gaji karyawan sinode ya. Terus untuk menolong gereja-gereja yang kekurangan, yang miskin. Jadi pendeta-pendeta yang di kampung-kampung itu dibayarin oleh sinode. Seharusnya begitu, setahu saya, ya. Nah, kalau sekarang berubah saya enggak ngerti. Tetapi memang, jadi kalau membayar setiap gereja itu yang mampu membayar 10% ke sinode, menurut saya itu wajar, karena sebagai bentuk kontribusi terhadap organisasi Anda kan mendapat perlindungan, kependetaan Anda diakui, ya kan, mendapat pembinaan, dan juga setiap setahun sekali sinode kan harus membuat acara, ya kan, membuat acara misalnya seperti seminar hamba Tuhan, ya kan,
Nah, walaupun menurut saya seminar-seminar begitu itu cuman retorika doang ya akhirnya ya, nggak benar-benar membekali atau melengkapi pendeta-pendeta ini. Akhirnya ya workshopnya cuman retorika doang akhirnya, biasanya begitu ya. Nah, Ya. tetapi itu idenya bagus, intinya idenya bagus walaupun pelaksanaannya retorika doang. Tetapi kemudian sinode ini menjadi anggota PGI atau menjadi anggota PGPI. Ada lagi yang satu sinode menjadi anggota PGPI, PGPI dan PGLII, ya kan? Ya. Jadi 3 tambah lagi menjadi apa namanya Mukri itu ya, Mukri apa tuh punyanya si Heri itu kan, sama tuh misalnya. Berarti kan bayar. Nah ini pertanyaannya, yang bayar sinodenya atau gerejanya? Nah ini baru tahu. Setahu saya harusnya sinodenya yang bayar, ternyata gerejanya yang bayar, saudara. Ya. Ini cukup kaget juga saya nih, harusnya sinodenya yang bayar, motong dari uang itu tadi kan, dan seharusnya tidak perlu 10%. Misalnya kita berapa, Anda sinode mau masuk, ya harusnya sinodenya yang bayar, kan sinode itu yang menjadi anggotanya, dan para pendeta di bawahnya kan ikut ke bawah, misalnya bayar berapa, 10 juta per semester, tapi sinodenya yang bayar, dipotong dari uang iuran ininya kan, kalau memang itu diperlukan. Tapi ini aneh memang ya, karena akhirnya organisasi-organisasi ini memang lahan cari uang bagi para pengurusnya. Iya. Akhirnya orang berebut jadi pengurus karena memang lahan buat cari duit. Anda jangan samakan dengan Damaris, ya. Anda masuk Damaris, Anda tidak akan dapat uang, malah dapat nombok. Ya mau Damaris, mau Damarkasi, Anda jadi pengurus, Anda siap nombok, ya. Anda jadi pengurus, saya ulangi ya, di Damaris, Anda jadi pengurus, entah Bu Mantu, Pak Stephen, Pak Charles, dan yang lain-lainnya, ya, Pak Alex, Pak Harto, Bu Vivin di Damarkasi, ya, Pak Puteh, Pak Santiamer, Anda masuk di yayasan yang kita kelola, Anda itu bukan dapat duit loh, Anda siap nombok. Ya, walaupun beberapa operasional tetap diganti, tetapi kebanyak nomboknya daripada Anda dapat duitnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, setahu saya kalau yang namanya melayani ya begitu. Ya, bukannya malah si pengurusnya, harusnya pengurusnya ini malah buat rebutan, buat lahan cari duit. Yang setahu saya akhirnya pada prakteknya organisasi-organisasi gereja ini termasuk PGI adalah lahan buat cari duit, saudara. Ya, di mana ada dana-dana, pertama yang nyunat ya ketua dan pengurusnya dulu, sunat dulu. Ngeri ya. Lanjut. Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk sinode sendiri nggak persoalan, karena itu udah biasa kan ya. Itu udah biasa. Ya. Masalahnya ini yang di PGPI-nya yang jadi masalah. Jadi teman-teman itu banyak yang protes dan sebagainya. Kalau awalnya kan sebetulnya ada pemotongan itu karena ada program. Tapi ternyata programnya pun nggak ada sampai dengan hari ini. Tetapi pemotongan itu harus. Nah, tapi laporan pertanggungjawaban wajib menuliskan itu tidak ada pemotongan. Tapi kan ini sebuah kebohongan juga. Oh? Iya. Itu. Loh, kok gereja ngajari begitu sih? Ya itu makanya justru teman saya ini dia mau sudah bicara dengan keras dengan itu karena dia juga orang yang awalnya dia yang makanya orang-orang PGPI pada marah-marah sama saya, ternyata bangsat semua nih pendetanya nih di dalam nih, pengurusnya nih kan. Karena gini Pak Paul, soalnya teman-teman ini ada yang nyewa di rusun. Nah kemarin pasca pandemi ini jemaat-jemaatnya ada yang PHK, banyak PHK, ada yang pulang kampung. Secara otomatis ya tentu juga segi pendapatan menurun luar biasa. Nah dengan pemotongan itu aja itu bisa bayar 2 bulan dia untuk sewa tempat. Ya. Gitu. Nah jadi semua mengeluh, ini kita juga punya kesulitan masa di beginikan juga gitu. Nah tapi laporannya tulisannya tidak ada pemotongan. Kan luar biasa kan, tapi itu kan kebohongan juga. Iya, harusnya tulis ada pemotongan, memang ada pemotongan, ditulis pemotongan, nggak masalah ya kan? Karena uangnya itu tinggal kan ribut di belakang gitu kan, yang penting ada tulisannya. Karena pihak pemerintah kirim ke rekening kan. Nah, kemudian nanti di
perintahkan supaya kirim ke rekening PGPI, kan gitu. Nah, tapi laporannya tidak ada pemotongan, gitu. Dari Pemprov sih nggak ada, tapi bagian yang mengkoordinir yang ada pemotongannya. Kan aneh kan? Loh aneh, maksudnya begini loh, minta uangnya itu mungkin oke, karena bagian dari konsekuensi kan, tetapi kemudian terus disuruh bohongnya itu loh, yang tambah Ya nggak itu benar. kan. Kalau minta uang, tapi ada jelas tertulis laporan, oke, nanti kita ribut, apa buat apa nih, kan tinggal ribut aja kan. Ya, Tapi ketika kemudian dibilang nggak boleh ngomong, nah itu nggak bisa ribut tuh, udah bukan ribut lagi, itu udah nggak benar, udah pasti nggak benar. ya itu masalahnya. Makanya banyak yang komplain, cuma kan ya itu tadi, berani nggak berani, karena ada ada apalah istilahnya, kesulitan tertentu sehingga tidak bisa berbicara lebih. Ya kayak teman saya ini kan awalnya dia juga yang memperkenalkan, dia yang menggagas, justru dia disingkirkan karena nggak menyetujui hal itu, nggak bisa. Tuh. Padahal teman Bapak ini adalah orang yang Yang bertemu dengan anggota DPR. Anggota Dewan ini sehingga proyek Ah, BOTI ini bisa full. bisa goal. Dan sebetulnya proyek BOTI ini bukan punyanya si Anies ya, tapi si Bukan. anggota Dewan ini ya. Anggota Dewan ini, dan memang itu haknya gereja, udah lama ada. Iya, itu haknya gereja. Jadi nggak ada jasanya Anies, nggak ada dong. Nggak ada. Oh, Makanya bangsa juga nih justru gubernur sekarang satu ini nih, gubernur Arab dipuji-puji. nih. Iya. Ya karena dapat duit tadi. Nah, itu yang teman-teman nggak bisa terima. Sebetulnya bukan masalah duitnya, tapi kan dipaksa berbohong itu kan nggak boleh juga. Ya, loh, Anda dipotong begitu pun sudah nggak oke juga. Nah, itu. Ya sebetulnya pengurus itu kan mereka juga dapat karena mereka rata-rata mayoritas kan gembala juga. Ya, harusnya kan nggak perlu mengambil yang punya hak orang kan gitu, harusnya kan gitu. Oke, Padahal kalau misalnya, tiap gereja dapat berapa itu? Satu ya gereja kalau dapat berapa? satu gereja 2 juta misalkan. Loh, satu gereja dapat 2 juta, lalu dipotong 900.000 satu semester. Satu semester. Jadi maksudnya gini, satu semester itu tahun berarti, habis dong. bukan. Jadi 1 bulan itu 2 juta kali 6. Oh, setiap bulan dapat 2 juta. Ya. Kali 6 jadi dapat 12 juta. Dari 12 juta dipotong lagi 900.000. Ya. Ya. Itu. Jadi 10% juga dong kira-kira ya, nggak nyampe 10% lah ya. Ya kurang lebih segitu. Jadi kalian dapat duit tapi dipotong 900.000, intinya begitu kan, dapat 12 juta dipotong 900.000. Betul. Nah terus dan dibilang nggak ada potongan. Ya laporannya nggak ada potongan. Kan? Ya memang kan nggak ada potongan, dikasih semuanya kan 2 jutanya kan, tapi disuruh bayar yang 900.000. Tapi kan suruh store. Kalau nggak kasih? Ya konsekuensinya ya nggak diurus, karena kan pengurusan harus lewat sana kan. Oh sekarang baru terima 2 juta sudah langsung disuruh bayar 900.000. Nah, pembayaran itu per semester. Jadi udah langsung terima 12 juta? Ya. Enggak, yang dana BOTI-nya itu sekarang kalian sudah terima berapa? Nah kalau sekarang ini kalau hanya yang sudah duluan yang sudah dapat, tapi yang baru-baru ini belum. Wah ini harus diaudit ini tambah nggak jelas lagi nih. Ini harusnya KPK ngaudit gereja ini. Itu memang kacau balau. Ya saya yakin ini udah bau-bau nggak baik ini udah bau-bau aroma neraka ini udah nih. Ya makanya teman saya ngomong ini perampokan, nggak bener kalau begini. Ya ini harusnya KPK turun ini. Karena ini kan dana dari negara kan, dan miliaran. Ya kalau negara sih nggak salah karena udah langsung ke rekening kan. Loh belum tentu kalau tiba-tiba disunat. Nah yaitu yang nyunat ini kan organisasi yang melindungi itu. Nah, lalu kan pelaksanaannya kan juga tetap harus dipantau kan. Ya itu masalahnya. Apakah benar-benar gereja mentransfer kepada jemaatnya kan, kepada anggotanya kan. Betul.
Harusnya memang ada laporan. Harus ada audit dari negara nih yang begini nih. Sebetulnya begitu, yang benar itu. Harus ada audit. Nah, negara harus turut campur dalam hal ini. Harus yakin bahwa itu nyampe. Wah, kalau itu ternyata dikorup, bikin malu juga tuh. Itu berapa miliar itu Pak? Kalau misalnya 1.000 gereja, taruhlah 1.000 gereja ya. Ya tadi kan 900 juta kan. Gitu. Nah ini udah berjalan sejak ada dana boti ini. Kalau sumbangan-sumbangan itu nggak persoalan. Kalau memang benar programnya, jelas acaranya apa, sebetulnya nggak persoalan. Nah, kedua, laporannya itu ya jangan begitu maksudnya kan. Oh ini Ibu Mutiara udah masuk nih, Ibu Mutiara. Ya. Ya. Nah ini Bu Mutiara ini yang. Shalom Ibu Pendeta. Shalom. Luar biasa, ini kita dapat dengar kabar yang cukup menyedihkan ya. Hamba-hamba Tuhan akhirnya bukannya fokus untuk ini, tetapi malah akhirnya dikerjain sama ininya ya. Ada mafia di dalam hamba Tuhan ini. Mafia bisnis hamba Tuhan jadinya kan. Ya. Itu ceritanya, ini tadi kan saya tadi kurang jelas nih dari Pak Martin ini kan. Dari Bu Mutiara lagi mungkin diceritain dari awal aja Bu Mutiara, yang Ibu tahu dari awal pertama kali mengapa bisa ada dana boti ini. Ya, saya menyampaikan dana boti ini sudah ada sejak disampaikan ke kami hamba-hamba Tuhan itu pileg pileg legislatif pada periode yang lalu, dan mereka menyampaikan dari satu anggota DPRD untuk mencalonkan DPRI dari fraksi PDIP. Berkembanglah dari satu menyampaikan soal boti, dari satu orang berkembang akhirnya kepada caleg DPRD wilayah DKI. Jadi bertemu dengan hamba-hamba Tuhan ya sampai kepada ke PGPI. Mereka menyampaikan soal boti. Jadi boti ini ada 2 poin yang mereka sampaikan adalah untuk biaya operasional buat poster, dan yang sebenarnya dicanangkan adalah seluruh hamba-hamba Tuhan khususnya gembala ini bisa ke Israel ya, seperti para haji bisa naik haji, nah pendeta-pendeta ini bisa ke, nah ini yang disampaikan dari 10 caleg ini ya berbicara di depan para pengurus PGPI ya. Oke, berjalan waktu memang dengan persyaratan yang agak sulit. Artinya gereja harus ada surat domisili. Nah, dari beberapa sinode ada sinode yang memang berhasil untuk mendapatkan surat domisili, bisa dibuat rekening DKI. Rupanya sudah berjalan, dan karena COVID baru di 2019 dana boti itu cair, tetapi hanya 1 juta 1 bulan ya, 1 bulan 1 juta diberikan, jadi per semester, jadi langsung, tapi itu langsung diberikan secara 1 tahun ya 12 juta, tapi tetap dipotong perjanjiannya, tetap dipotong satu semester itu 900. Sebentar, ya, satu semester 900. Jangan ke sana dulu, Bu Mutiara, supaya para pemirsa bisa ikutin, karena memang saat itu kita cukup kaget ya dengan dana boti ini yang tiba-tiba Pendeta Joni Beol sama Pak Gilbert muji-muji Anies dengan luar biasa sekali kan. Nah, terus ada beberapa gereja, contohnya Betani ya, yang kebetulan alma mater saya soalnya ya. Saya sih nggak percaya Betani mau terima duit begituan ya. Itu tajir semua, itu bos-bos semua yang punya. Terus disuruh ikut politik, karena saya tahu banyak orang-orang Betani itu
tidak suka berpolitik ya. Jadi Ya. nggak mungkin gitu loh ikut-ikutan begitu. Nah, terus dicatut namanya. Makanya saya heran, mengapa tadi kan ada dana BOTI karena sebetulnya itu dana yang diberikan pemerintah, tapi gereja Ya. selalu ditinggal. Lalu Bu Ya. Mutiara menggandeng beberapa anggota dewan, dan salah satu anggota dewan ini yang mengegolkan proyek BOTI ini supaya turun. Dan Ya. ini anggota dewan ini DPRD DKI atau DPR pusat? DPRD. Oh, DKI berarti ya. Dari DKI. fraksi PDIP. PDIP, Jadi, wah kan iya, malah baik kan, malah kan. Fraksi PDIP inilah yang memperjuangkan supaya gol. Jadi mereka berkata ini harus digiring sampai 5 tahun. Ya, jadi harus digiring sampai 5 tahun. Baru nanti setelah 5 tahun, nah itu sudah bisa berjalan. Jadi digiring oleh PDIP. Jadi ini memang perjuangan dari fraksi PDIP. Luar biasa ya. Jadi, di PDIP ya, komitmen ya. Ya, PDIP punya perjuangan itu, ya sampai akhirnya saya pernah katakan yang belum gol adalah memberangkatkan para pendeta itu ke Israel. Ya kan. Nah, tapi kan sekarang yang dikeluarkan adalah mendapatkan guru-guru sekolah minggu itu mendapatkan untuk tahun ini mendapatkan dana juga. Ya. Tetapi sebenarnya kan dari awal itu adalah hanya gereja, poster, dan memberangkatkan ke Israel. Jadi ini benar-benar perjuangan PDIP. Tetapi dengan ada banyak hal untuk ya, jadi sebenarnya saya melihat begini Pak Paul, jadi untuk mendapatkan surat domisili, tidak semua gereja itu mendapatkan. Karena di mana surat domisili gereja itu kan susah ya, ya kan? Surat domisili gereja. Jadi bagaimana caranya adalah lobby-lobby yang dibuat sehingga untuk mendapatkan dana BOTI tidak harus ada surat domisili. Jadi hanya lewat SKTL saja. Dan banyak gereja yang mendapatkan SKTL hanya berdasarkan dari SK, langsung lapor ke Dirjen Bimas Kristen dapat SKTL. Ya, tapi sebenarnya awalnya itu Bank DKI minta surat domisili. Jadi sebenarnya ini perjuangan dari PDIP, bukan dari seorang yang namanya Bapak Anies sebagai gubernur. Nah kan. Nah pertanyaannya, ini saya kejar dulu ya sebelum ke teknis pembagian. Nanti saya tunjukkan buktinya ya, yang berhasil saya dapatkan bahwa ada penarikan iuran ya setelah dana BOTI cair. Tapi ini saya mau tanya dulu supaya kita ungkap sekalian ya kan, bahwa BOTI ini ternyata memang hak dari gereja dan masjid, wihara, pura, itu hak ya, itu garis bawahnya. Ya. Dan selama ini tidak diberikan, baru oleh si PDIP, si anggota dewan PDIP ini, kita sebut nama PDIP karena beliau yang kerja dong ya. Jadi kita harus kasih reward juga. Bahwa anggota dewan PDIP ini yang mendobrak sehingga dana itu bisa cair. Ya. Lalu mengapa bisa Anies yang dapat nama? Karena ada yang saya tadi katakan, surat domisili gereja itu kan sangat susah. Iya kan? Ya. Hanya gereja sinode tertentu yang mendapatkan surat domisili. Maka lobby-lobby dimunculkan. Lobby-lobby kepada pemerintahan Anies ini maju supaya jangan dong surat domisili, karena pasti gereja sedikit yang dapat. Apalagi gereja-gereja yang ada di bawah PGBI. Karena kan dalam jumlah tertentu ya, tidak banyak. Tetapi kan PGBI ini gereja yang merakyat. Ya kan? Makanya di lobby lah supaya tidak mendapatkan dana BOTI, tidak harus ada surat domisili, cukup dengan SKTL. Dan itu gol. Ya, jadi Pak Anies menggolkan tidak dengan surat domisili tetapi hanya SKTL. Itu sebenarnya memang mudah. Jadi semua gereja, apalagi di kalangan Pentakosta, itu sangat mudah untuk mendapatkan SKTL. Yang penting ada SK. Tetapi sebenarnya yang sulit adalah tidak susah untuk mendapatkan surat domisili. Nah, makanya kenapa kalangan tertentu menggaungkan nama Anies, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan Anies,
Hanya karena surat domisili inilah yang tidak menjadi syarat, yang dihapuskan menjadi satu persyaratan untuk membuat rekening Bank DKI khususnya untuk dana BOTI. Seperti itu, Pak. Jadi Anisnya nyalip di tikungan, lalu pendeta siapa? Namanya siapa Pak Santiamer ya? Namanya siapa ketuanya ini ke GPDI? Saya lupa terus loh. Joni Yoel, Joni Yoel itu ya. Bukan Yoel. Weol ya, karena keseringan ngomong beol, saya jadinya lupa beneran kan. Joni Weol ini akhirnya karena kebetulan banyak anggota dia yang disetujui, jadi dia berterima kasihnya sama Anies ya. Lalu anggota dewan ini kenapa sama sekali nggak disebut ya Bu? Memang nggak mau atau bagaimana? Nah inilah yang kita jadi kayak diburamkan ya, diburamkan. Siapa yang memperjuangkan, siapa yang diucapkan terima kasih. Boleh nggak disebut namanya di sini Bu? Untuk fraksi? Iya, orangnya. Fraksi yang mencanangkan adalah untuk kali ini yang kita tahu adalah Pak Syarial, ada Pak Stephen Budi. Jadi ada 10 anggota PDIP yang memperjuangkan, tetapi hanya 4 yang masuk. Ya, ada Pak Syarial dari wilayah timur, ada Pak Stephen Budi dari wilayah utara, ada Ibu WAOD ya dari saya lupa wilayah mana, pusat atau selatan. Gitu. Tapi yang jelas 10 yang sebenarnya awal-awalnya adalah Pak William Yani ya, karena dia mau ke DPR RI tapi dia nggak masuk. Tetapi kan ini kan DPRD, jadi yang masuk adalah Pak Syarial. Ya, jadi Pak itulah Syarial, yang mereka. Pak Budiman, dan apa tadi 4 orang, Pak Syarial. Pak Syarial, ya, Pak Budiman, Pak Syarial, Pak Stephen Budi, Ibu WAOD, sama satu saya lupa, Pak. Sambil saya tulis ini ya, dan nanti kita balik lagi ke sana. Mereka inilah yang berjumpa dengan pengurus PGPI. Ya, karena untuk mencari suara lah ya. Bentar Bu, Pak Syarial, Pak Stephen Budi, lalu siapa Bu tadi yang 2 lagi? Pak Syarial, Pak Stephen Budi, yang 2 lagi siapa Bu? Katanya ada 4 orang. Ya, saya lupa ingat Pak. Ibu WAOD, ada satu lagi saya lupa. Ibu Ode. Terus satu lagi nggak ingat ya? Oke, nggak apa-apa, kita skip. Saya lupa ya. Pak, satu lagi. Yang sekarang masuk lah, tapi yang 10, ya karena kan mereka yang harusnya mendapatkan terima kasih kan anggota dewan ini. Yang masuk. Ya, harusnya kan anggota dewan ini yang mendapat ucapan terima kasih dari gereja dong ya, bukan si Anies ya. Anies ini kan nyalip di tikungan dia karena mempersulit izin gereja, kan dia sendiri yang mempersulit kan. Dia mempersulit, lalu tiba-tiba sama si Joni Weol ya. Ibu Mutiara tersign out ya, Ibu Mutiara. Sebentar. Soalnya di jalan Pak, jadi memang. Lagi di jalan ya, jangan-jangan baterainya habis lagi. Oke, kita stop di sini dulu ya. Nanti ini kita harus runut ya, supaya netizen ini Bu Mutiara masuk lagi, masuk. Ya, silakan Bu Mutiara lagi. Nah, setelah di approve dan akhirnya Pemda DKI mempermudah pengajuan rekening Bank DKI kan? Iya. Jadi sebenarnya kan pembagian itu hanya boleh melalui rekening Bank DKI gitu kan? Iya. Lalu, nah pertanyaannya berarti yang terima cuma yang di Jakarta doang dong, yang di luar yang di luar DKI enggak? Iya, hanya di Jakarta saja. Hanya gereja-gereja yang di Jakarta, BOTI itu ya? Iya. Karena itu yang memperjuangkan adalah DPRD DKI. Oke, nah sekarang fraksi PDIP. Ya, sekarang dengan ada bantuan dari fraksi PDIP ini yang membantu kalian, sekarang tenggelam ya, orang anggota dewan ini tenggelam sama sekali, gereja malah udah nggak singgung-singgung lagi. Pak Gilbert itu tidak singgung-singgung. Iya, mereka tidak singgung-singgung. Jadi mereka saya lihat justru kayaknya saya katakan saya tahu sendiri itu perjuangan dari PDIP. Kenapa dibuyarkan, dibuyarkan lah
perjuangan PDIP ini. Tetapi yang diangkat ini adalah Pak Anies. Gitu. Tidak salah. Padahal yang berjuang selama ini kan Anies ini kan begitu kejamnya nih sama orang Kristen Betul. kan. Ya Iya. kan, tiba-tiba si anggota dewan ini yang baik hati ini, mereka memperjuangkan gereja, Anies yang dapat baiknya begitu ya. Iya. Nah, Iya. apakah kemudian di dalam PGPI sendiri, waktu mereka memuji-muji Anies ini, apakah nggak ada komplain tuh? Kan ada yang nggak suka sama Anies, yang pro sama Ahok kan, pasti ada kan Nah, gereja-gereja pro Ahok. sebenarnya kan rakyat bawah juga dari kalangan gereja juga kan tidak setuju, ya kan? Boleh berterima kasih, tetapi tidak boleh seperti mengagung-agungkan dan melupakan fraksi yang memperjuangkan ini, ya kan? Betul. Sebenarnya kan tidak boleh melupakan dong. Siapa yang sebenarnya menggolkan gitu loh dana boti ini. Lalu Begitu. apa tanggapannya Anies? Tanggapannya pengurus PGPI setelah kalian tegur. Tanggapannya apa? Kan kalian tegur, nggak boleh dong kita puji-puji Anies, yang berjasa kan anggota dewan PDIP ini kan. Lalu tanggapannya si pengurus ini apa? Ya nggak ada komen Pak. Jadi mereka hanya coba, ya kita kan orang bawah lah ya, kita juga tatkala kita bicara kita juga jadi sasaran, padahal kan mereka saya sudah coba ingatkan ini loh perjuangannya ini loh, tapi dibuyarkan gitu ya, jadi diburamkan lah istilahnya kalau itu perjuangan gitu, itu diburamkan sampai sekarang diburamkan gitu. Ya. Jadi PDIP ini justru memang dulu kan dana boti itu arti kata dana untuk gereja itu ada cuma hanya PGI yang dapat lah ya. Tetapi setelah diperkenalkan mereka sendiri baru tahu, oh ada toh PGPI, oh ada toh gereja-gereja ini, sinode-sinode ini. Mereka cukup kaget dengan jumlah yang banyak. Jadi dari situlah mereka berpikir kan, oh ini perlu diperjuangkan, ya gereja-gereja semua perlu diperjuangkan. Kan gitu, benar PGI dari dulu sudah dapat. Tapi kalau mereka mendengar ada PGP, mereka cukup kaget. Dari fraksi PDIP ini cukup kaget. Akhirnya mereka berjuang gitu. Karena memang ya punya keperluan lah ya supaya suara. Kan. Bu, anggota PGPI kan sebagian besar anggota PGI juga. GBI misalnya. Iya, jadi ada kan dari anggota PGPI itu kan terdiri dari hampir 80 lebih lah ya, 80 lebih sinode. Ya. Yang lebih dari separuh kan anggota PGI juga. Kenapa Pak? Lebih dari separuh anggota PGPI kan anggota PGI. Iya. Kenapa nggak tetap sama PGI memang, saja? Karena ini PGI adalah Persekutuan Gereja Pentakosta, aliran Pentakosta. Yang PGPI. Iya, PGPI. Artinya tim pengurus PGPI lobby. Nah, yang melobi ini tim pengurusnya atau siapa ini? Pengurus PGPI. Iya, berlobilah dengan Pak Anies supaya. Bukan Anies, yang ke DPR ini. Oh enggak, jadi makanya mereka berkali-kali berjumpa dengan Pak Anies. Sebentar, siapa yang melobi DPR pertama kali? Iya. Jadi siapa? Temannya Bu Mutiara ini, Pak, yang tadi tuh. Nah itu makanya saya bertanyakan, kan gini, tadinya kan uang ini diberikan kepada PGI, lalu siapa yang pertama kali melobi kepada anggota dewan ini sehingga uang itu bisa dipindahkan ke PGPI kan? Nah itulah yang harusnya ini kan, kenapa pengurusnya kan yang ngelobi ke Anies, ya kan? Iya. Lalu siapa yang Anies kan nggak keluarin duit, dia kan cuman ini doang, cuman KTBLC aja dia kan? Ya, untuk berapa pengurus saya kurang paham ya Pak. Siapa yang melobi ke anggota dewan ini loh. Siapa yang melobi ke anggota dewan? Sebenarnya tidak lagi ke anggota dewan, langsung ke Pak Anies. Loh, katanya kan yang berjuangan anggota dewan. Ulangi ya, saya ulangi. Anies kan nggak tahu apa-apa,
Yang pertama kali memperjuangkan supaya dana BOTI ini keluar kan anggota dewan. Anggota dewan kan nggak mungkin tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu Rekening dari sendiri, kalian. gitu. Ya, siapa? Ya, sebenarnya pendeta-pendeta sendiri yang buka rekening, bukan dari bukan Jangan diberikan nyampe oleh. rekening dulu, jangan nyampe Bukan rekening gini, Ya, dulu, Pak. Bu. Saya Pak ulangi Paul, ya. Pak Paul, boleh saya Ya, bahas tadi? Yang sebetulnya yang pertama ditemui oleh anggota DPR ini adalah nama yang apa itu, yang saya kirim kemarin itu. Itu ada salah seorang pengurus PGPI yang tidak mau disebutkan namanya, itulah yang pertama sekali ketemu kepada anggota DPR. Nah, gitu. iya. Saya ada mendapat bocoran ya dari seseorang ya bahwa ini ya ini kita buka semua aja, kita nggak urusan ya. Shalom, hari ini dana BOTI sudah mulai cair. Silahkan cek rekeningnya. Jika sudah cair, jangan lupa untuk bayar iuran PGPI. Nah, ini dia nih iurannya nih. Berbahagialah, sama pendeta lain disambut. Pendeta lain bilang, maaf Pak, ada berkas yang ditolak. Ini kan, jamnya kan ini saya bikin urut tuh ya. Terus, maaf Pak, ada berkas yang ditolak. Jadi karena keterlambatan info agar semua gereja di Perwi Selatan bisa dapat info yang valid, karena sangat membantu yang gereja ngontrak, yang gereja masih ngontrak ya. Terus, persembahan untuk PGPI dari anggota Sinode GPI dapat dikirim ke nomor sekian, ya kan? Terus, besarannya berapa Pak? Seperti tahun lalu loh. Ini tahun lalu sudah ada nih persembahannya nih, iuran ya. PGPI. Emang BOTI sudah dari tahun 2020 Pak, sudah dapat. BOTI? Iya. Hah? BOTI dari 2020 sudah dapat? Dari 2020, iya sudah dapat. Siapa yang dapat dari PGPI atau PGI? PGPI pertama di koordinator adalah PGPI. Koordinator Dari 2020. Kok ini baru GGR 2022 ya? Jadi rupanya ada ini yang enggak, bukan Pak. Jadi mungkin ada yang belum diurus gitu ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan sehingga baru ini 2022, 2021 jadi bertambah gitu loh, bertambah. Ya, jadi ada penambahan penerima dana BOTI dari hamba-hamba Tuhan. Jadi dana BOTI ini dari 2020 sudah diterima oleh PGPI dan kemudian diminta iuran 900.000. Iya, per semester. Per semester. Sementara setiap gereja terima 2 juta ya per bulan 2 juta. Ya. Jadi 900 itu satu bulan berarti 150. Jadi 150 itu dari yang 2 juta sama koster 500 gitu. Jadi satu bulan adalah 150.000. Gitu. Ya. Dan ini kemudian menjadi keresahan banyak anggota karena terimanya 2 juta dipotongnya 150.000 gitu ya. Iya. Ngeri ya. Jadi artinya kan mungkin kalau tidak ditransfer atau tidak diberikan ke PGPI, mungkin ya mereka akan mempersulit untuk mendapatkan. Jadi kan istilahnya ada ancaman dong. Ancaman, nah betul. Ya. Jadi kan sekarang ada Bu, saya mau nanya lagi Bu. Iya. Ini iurannya sejak kapan? Iuran 900.000 ini sejak tahun berapa? Dari 2020 Pak, dari kita dapat. Nah, dari tahun 2020 ini kalian gereja-gereja anggota PGPI sudah ditarik uang 900.000 per semester. Iya. Lalu pertanyaannya lagi, uangnya ini, keuangannya ditampilkan nggak jelas begitu? Buat apa? Oh iya, enggak Pak. Jadi memang kita pernah dengar kalau akan ada program, ya, akan ada program dari PGPI. It's okay kalau memang itu program, ya kan? Karena kan PGPI sendiri tidak punya dana, jadi dananya dari iuran inilah. Ya. Masih ada apa lagi yang berapa? Jadi
Jadi Ya. dari iuran inilah. Jadi kalau memang itu ada program, sebenarnya dari awal-awal ada banyak orang. Ini dananya kemana? Ya, pada program. Tapi berjalan waktu sudah, ini kan udah tahun ketiga ya. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua tidak terlihat program. Mungkin karena COVID, mungkin ya Pak. Mungkin karena COVID, jadi belum ada pergerakan. Kita juga masih menunggu. Kalau memang ada kegiatan, ada program, mungkin ya itu bisa disampaikan. Tetapi kan mereka tidak menyampaikan berapa yang sudah didapat dari potongan itu. Yang kita ndak ini kan kita dibohongi semua, kita harus bohong kepada pemerintah, LPJ. Apakah ada pemotongan, pungutan liar, kita harus setuju menjawab tidak. Ya kan? Jadi kalau kita menjawab ada, kita akan diancam, oh nggak dapat kamu. Nah, seperti begitu, Pak. Nah, sekarang di PGPI sendiri dibuka nggak laporan keuangannya kepada kalian, anggotanya? Saya pernah bertanya kepada anggota PGPI yang KSB, Sekretaris Bendahara. Saya tanya ada. Waduh, saya nggak tahu, tanya saja ke ini. Loh kok bisa? Padahal Sekretaris dan Bendahara. Mereka tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Seharusnya mereka bisa menjawab. Mereka yang punya di situ. Ya, pengurus-pengurus itu seharusnya bisa menjawab. Wah, tapi mereka tidak bisa menjawab. PGPI, jadi intinya sampai sekarang kalian juga nggak tahu ada program apa, uangnya dipakai buat apa, begitu ya? Nggak tahu. Wah, PGPI ini benar-benar ini ya, pengurus-pengurusnya ini anak iblis juga ya. Masa saya yang dikatain anak iblis, malah keuangan saya terbuka sekali di sini, Bu. Tiap Selasa kita tampilin uangnya. Uang transferan berapa, keluarnya berapa, kita tampilin semua, Bu, di sini. Nah, ini yang sekarang muncul kan adalah sinode-sinode dibuat oleh PGPI dengan rekening mereka, dengan rekening yang berbeda. Kalau dulu kan satu rekening PGPI. Nah, sekarang setiap sinode itu dibuatkan rekening yang berbeda, tapi yang buat adalah PGPI. Iya, tujuannya supaya jangan saling tahu. Itu dia. Iya. Tapi kata itu mah bau aroma busuk nerakanya tajam banget, Bu. Aroma dari itu. Ini. Jadi kami orang-orang yang bicara ini pasti di-cut, pasti akan akan ada intimidasi gitu. Ya, kita berharap dengan adanya ini segala persoalan yang bicara dengan pungutan liar itu terhenti. Ya, untuk tahun keempat berhenti. Wah, nggak bener. Itu harapan. Ini mah saya setuju sama Ibu nih, Bu. Ini ada yang nggak beres ini, Bu. Bener-bener ada yang nggak beres nih, Bu. Iya kan? Nah, itu kan alasannya banyak, tapi intinya kan supaya jangan saling tahu. Mereka mau buka nih yang punyanya GBI. Ini saya mau tahu semuanya. Oh, nggak boleh. Kamu taunya punya sinodemu saja. Iya. Iya. Jadi kan baru gitu. Tahun ini, Pak, dibuat dengan rekening yang berbeda, tapi dibuat oleh PGPI, yang buat PGPI, bukan sinode. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ya, yang jelas Pak Paul lebih tahu lah. Ya, itu tadi aroma Gehenna, Bu. Ya. Oke, sekarang harapan Ibu sebenarnya maunya bagaimana? Ibu ini cuman Ibu saja atau sebenarnya ada keluhan-keluhan yang lain? Oh ya, banyak, Pak. Banyak. Keluhan itu pasti banyak. Karena mereka. Lalu harapan kalian apa sebenarnya? Harapannya tidak ada pungutan liar lagi. Jadi transparan. Kalaupun ada, jangan terlalu besar. Karena kan banyak gereja yang memang masih mengontrak ya. Banyak gereja. Kayak ada beberapa gereja yang di rusun-rusun ya kan. Ada gereja-gereja yang memang susah sekali untuk mendapatkan dana. Ya, dana bot ini sangat membantu sekali. Tetapi tatkala ada muncul pungutan liar, kita juga jadi aduh gimana ya. Tapi tatkala kita mengadu, kita komplain, kita di-cut ya. Kita nggak boleh bersuara. Jadi kita ini bukan pendeta-pendeta ini bukan pendeta yang merdeka, tapi pendeta-pendeta yang dijajah. Ya kan? Ini kan kita dijajah nih. Dengan dana boti kita dapat, tapi kita dijajah.
tidak mesti harus transfer. Iya Harus dong, transfer. bukan sendirinya. Iya, Sebentar, iya, tadi saya iya. dengar dari Pak Maritim, katanya kalian sebelum ada BOTI ini, kalian juga bayar perpuluhan ke PGPI ya? Oh enggak, jadi enggak. Bukan, Kalau Pak. Ke sinode enggak, masing-masing kalau bukan. itu, Pak. Kalau perpuluhan itu memang udah menjadi ketentuan dari sinode ya. Nah, Oh, ke itu buat kita enggak. sinode. Ya, itu Hanya enggak ke sinode masalah, Pak. saja. Ya, kalau itu enggak ada masalah, ya. Enggak ada Lalu masalah. kalian anggota PGPI ininya apa dong? Ikatan kalian ada bayar atau apa tuh ke organisasi PGPI? Enggak ada. Cuma memang pas dana BOTI ini aja baru kami harus bayar semua. Oh, jadi sebelum Ya, ini kalian tidak jadi ada. sinode yang urusan dengan PGPI ya, bukan kalian ya. Ya, iya. Oh, jadi tadi informasinya tadi saya salah nangkep, berarti namanya harus jelas dulu nih semua ini. Terus setelah ada dana BOTI 2020, sejak 2020 kalian gereja diwajibkan membayar iuran 900.000 per semester atau kurang lebih 150.000 per bulan kepada Iya, PGPI ya. iya. Kalau misalnya 2 juta itu masih dipotong perpuluhan lagi nggak kepada gereja? Sinode. Ya kalau untuk sinode saya kurang ini apa, jadi apa ya, kalau dibilang memberikan perpuluhan lagi mungkin kan bisa jadi lebih lah ya dari yang dapat, dari kita juga, dari pelayanan masing-masing mungkin bisa juga lebih, ya kan. Tetapi mereka tidak bilang itu dari dari dana BOTI berikan lagi ya perpuluhan, enggak. Jadi tidak ada penyampaian seperti begitu, Pak, untuk sinode. Jadi sinode nggak meminta 10% dari dana BOTI ya? Tidak. Oh, untunglah, Mbak. Jadi masih ini sinodenya masih hatinya ada sedikit malek. Nah, Ya. jadi sekarang untuk apakah dana yang 900.000 per semester itu? Begitu ya, intinya kan begitu Ya. kan? Kan Ya. jumlahnya banyak, ada berapa Ya. bisa miliar pokoknya itu kan? Oh iya, Pak. Taruhlah 2 gereja besar 600, taruh 600 gembala ya. 600-700 gembala. GBI aja sudah berapa gembala? Ya kan? Nah, dari gereja besar aja udah bisa 700 kali satu tahun untuk 1,8, 2 semester untuk 1 tahun. Itu kan Johnny Beol komitmen mau ini 1.000 gereja mau dukung Anies. Ya karena kan dana BOTI itu diberikan kepada 1.300 berapa gitu nih, Pak. GPDI itu ya. Salah satunya GPDI, ada GBI. Jadi maksudnya menyampaikan 1.000 sekian itu adalah gabungan dari yang mendapatkan dana BOTI. Karena dana BOTI itu didapatkan gereja itu, gereja yang tercatat adalah 1.300 sekian. Kalau awal-awalnya 1.380 berapa, nah sekarang kan bertambah. Jadi mungkin penyampaiannya yang mendapatkan kan, tapi kan dia tidak boleh mewakili dong. Ya kan? Iya, nggak boleh. Kan, dia kan ini hanya acara sinode GPDI, bukan sinode lain. Ya kan? Dia tidak boleh mewakili. Nah, itulah yang membuat akhirnya banyak gereja-gereja di luar GPDI ini yang loh kami nggak dapat dana BOTI. Jadi bicara 1.000 adalah bicara gereja secara keseluruhan yang mendapatkan dana BOTI. Itu 1.000 lebih, Pak. Pak Erasto juga komplain loh. Kok nama saya dicatut gitu kan? Iya, karena memang dari PGPI sendiri itu ada 80 sekian, Pak. 80 sinode, Pak. 80 lebih sinode. Tapi kan tidak semua sinode mendapatkan. Karena apa, Bu? Nah, kalau itu saya nggak tahu, Pak. Nah, ini harus diusut juga nih. Kenapa dari 80 sinode hanya beberapa? Iya, ada yang nggak dapat. Iya. Itu banyak yang nggak dapat malah hanya beberapa saja yang dapat. Ada apa nih? Kan ini kan harus diusut juga nih. Iya. Jadi itu yang mungkin Wah, itu yang mungkin mesti disampaikan. Ya, ini justru pertanyaannya kan, kenapa mereka menolak?
Kalau Betani kelihatannya menolak ya, kalau Betani ya. Iya. Memang saya sih Iya. nggak percaya Betani mau terima karena itu politik banget. Betani tidak suka politik ya. Iya. Tidak suka politik, tidak suka membahas agama Islam apa segala macam, nggak suka Betani itu. Makanya saya keluar Iya. dari Betani karena saya membahayakan sinode kan. Makanya saya nggak boleh, Iya. nggak boleh tuh bahas begitu tuh, nggak boleh tuh. Ya, politik, membahas agama lain, Betani itu paling anti tuh bahas begituan. Iya. Nah, sekarang lanjutnya ini biar dari ini ya, dari masyarakat coba ya bertanya sama Ibu ya. Ini ada Pak Suara.